Kalau saya menjodohkan berkuku itu lebih baik dua-duanya dibuat betul-betul birahi. Jadi jangan dicampur dulu. Selamat pagi Sobat Dekumania Tanah Air. Hari ini sungguh mengembirakan kita bisa berjumpa lagi dan mengembirakan lagi. Saya bertemu dengan Bapak Murdi Triyono, owner Joglo Bird Farm Jakarta. Tapi hari ini perjumpaan kita di Sleman, Yogyakarta. Jadi Bapak Murdi sedang mencoba ekspansi ternak derkukunya di Sleman. Nah, ini kandang-kandang yang beliau siapkan untuk beternak derkuku di Sleman. Baik, kita coba mencari tahu apa kira-kira motivasinya sehingga beliau mencoba ekspansi beternak di Sleman, Yogyakarta ini. Kira-kira apa itu Pak Mudi yang bisa memotivasi sehingga mencoba ekspansi dengan beternak derkuku di Yogyakarta juga selain yang di Bekasi, Jakarta. Terima kasih atas kesempatan ini untuk menyampaikan apa yang saya pahami. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kenapa saya ekspansi ternak derkuku ini? Yang pertama karena saya melihat bahwa peluang untuk ternak derkuku ini peluang hasilnya masih sangat besar, yaitu didukung yang pertama biaya produksinya rendah dan harga derkuku sepengetahuan saya derkuku Kelantan ini tidak ada yang di bawah 100.000. Saya jual rata-rata minimal 500.000 untuk satu ekor. Jadi peluangnya menurut saya peluang ke depan masih bagus sehingga saya berniat untuk mengembangkan ini di Sleman dan cukup banyak rencana saya. Target saya mungkin di atas 50 kandang untuk berkukunya. Tapi ini juga ada nanti campuran sedikit dengan berkutut. Kenapa itu banyak? Yang pertama peluang bahwa ke depan itu masih banyak, dan kalau kandang kita tuh banyak, peluang untuk mendapatkan hasil yang berkualitas itu juga lebih tinggi. Sehingga kandang banyak ini juga menurut saya dibutuhkan. Seperti saya ngikutin B2W juga kandangnya juga cukup banyak sehingga dia peluang untuk mendapatkan burung yang berkualitas itu lebih tinggi. Tadi dikatakan mendapatkan burung yang berkualitas nih. Ini tentu yang sangat diinginkan peternak itu seperti itu ya Pak Mudi ya. Mungkin kira-kira bagaimana itu cara mendapatkan burung yang berkualitas? Karena tentunya dengan burung berkualitas secara ekonomi harganya jauh lebih tinggi dan secara keuntungan tentunya didapatkan lebih banyak. Bagaimana? Ya, betul. Memang burung berkualitas ini tidak mudah kita dapatkan atau kita peroleh, tetapi yakin bahwa itu bisa, maksudnya bukan hanya semata-mata kebetulan, tetapi bisa kita usahakan. Cara mengusahakannya, yang pertama untuk peluang yang lebih besar ya kita ambil dari memang burung-burung yang memang berkualitas dan juga darah yang burung darah juara. Itu cara pertama, cara singkatnya. Nah, itu terbukti dari saya ternak dari awal dulu saya dari Joglo 06 itu pernah dari awal itu sudah keluar jadi juara 1 senior di Malioboro Cup kalau nggak salah. Itu dari di Jogja ya Pak ya. Ya. Itu dari indukan betina dari Nagamas dan jantannya dari Pra. Nagamas Jakarta ya? Ya, Nagamas Jakarta. Betinanya dari PRA Jogja. Sorry, jantannya yang PRA. Oh, yang betinanya yang Nagamas. Itu dari katakanlah ternak dari awal. Dan juara di Jogja itu juara burungnya. Di Jogja. Oh, malah di kandang macan istilahnya ya. Betul. Ya. Dan anak-anakan berikutnya yang cukup membanggakan itu cukup menurut saya sih lumayan banyak untuk ukuran ternak sebesar saya, sebanyak saya, yang
cukup membanggakan itu Samiaji. Samiaji di Pakualam Cup itu bisa dapat 6 warna juara 2 senior. Oh, luar biasa. Itu. Terus Patimura yang di tempat Pak Gobi, Pasopati itu juga burung-burung bagus ya ya. istimewa. Dia ada beberapa lagi Senopati Joglo masih cukup banyak. Dan dari saya lihat dari beberapa kandang, maksudnya dari kandang Kenanga muncul bagus, dari kandang Kamboja juga muncul bagus, dari kandang Katelia juga ada yang bagus, dari kandang Anggrek juga ada yang bagus. Itu menunjukkan bahwa menurut saya sih bukan kebetulan, tapi memang bisa kita usahakan. Itu tadi cara yang pertama, untuk mudahnya kita ambil burung yang berkualitas dan Sebagai bahannya ya. Iya, darahnya yang bagus. Tetapi kalau seandainya keuangan kita itu mepet, yang mungkin burung error pun itu juga memungkinkan keluar burung berkualitas, asalkan punya darah juga darah juara. Jadi burung error itu juga masih memungkinkan keluar burung-burung istimewa. Dengan catatan memang itu dari darah juara. Berarti dua itu ya, satu memang bahan materinya yang bagus. Betul. Yang kedua kalau memang kita mungkin tidak mempunyai modal yang cukup, bisa dengan darah yang bagus itu ya Pak ya. Betul. Darah yang bagus, tetapi diharapkan nanti hasilnya bagus ya. Betul. Darah bagus yang maksudnya yang kedua itu tadi yang mungkin error ya, secara kualitas kurang tetapi mempunyai darah yang bagus gitu ya. Betul. Oke. Terus mungkin yang masih menjadi banyak, mungkin ada perbedaan dalam teknik penjodohan. Ini satu hal yang kadang menjadi kesulitan dari peternak ini Pak. Ya. Atau mungkin orang yang mencoba mau terjun ke ternak derkuku. Betul. Jadi bagaimana cara menjodohkan itu sering menjadi kendala. Ini mungkin pengalaman Pak Mudi, bagaimana mungkin tekniknya dan sebagainya. Kalau saya menjodohkan derkuku itu lebih baik dua-duanya dibuat betul-betul birahi. Jadi jangan dicampur dulu sebelum keduanya birahi. Jadi mungkin kita jemur, kita mandikan, kita jemur berdekatan. Jadi kalau satu itu birahi, satunya belum mencukupi birahinya, dia tidak akan dipukul. Jadi dia akan menunggu. Tapi pada saat kita kasih jamu, kita jemur dan itu masih dalam sangkar sendiri-sendiri, dia lebih aman. Tapi kalau birahinya itu belum seimbang, kita campur, itu akan berakibat satu akan dikejar, dipukulin dan stres, dan itu akan memperlambat birahinya yang betina untuk umumnya. Jadi kalau seandainya kita sedikit mengundur penjodohan, misalnya 10 atau seminggu kita tahan dulu, tidak kita masukkan kandang bareng-bareng, tapi kita jamuin biar semuanya itu birahi, baru kita jodohkan. Mungkin langsung kawin, langsung mungkin seminggu sudah bertelur. Tapi bisa jadi kalau belum siap, satunya belum siap, itu kita campur, satunya dikejar-kejar, stres mungkin sebulan pun belum nelor. Oh, gitu. Itu pengalaman saya. Mungkin dari teman-teman kayak punya pengalaman yang berbeda mungkin saja, tapi itu pengalaman saya, menurut saya lebih efektif bahwa kita dalam penjodohan itu kita buat dua-duanya betul-betul birahi gitu. Birahi betul-betul siap. Itu biasanya campur langsung kawin, langsung seminggunya biasanya sih nelor. Tidak ada lagi proses kejar-kejaran lagi. Betul, ya. Langsung jodoh ya. Juga akan menjadi kecil, menjadi terhindar. Kadang-kadang kalau belum sama birahinya, betina dikejar sampai kadang-kadang dipukulin, bisa jadi mati. Itu ya pernah terjadi gitu loh. Oke. Mungkin ada lagi Pak, mungkin yang bisa disampaikan kepada penggemar, khususnya penggemar pemula, sebagai mungkin kiat ataupun mungkin strategi agar mereka bisa berhasil dalam beternaknya atau sukses dalam ternak derkuku. Menurut saya untuk pemula ya, itu saya hanya melihat bahwa gini, derkuku saat ini menurut saya harganya itu masih relatif murah. Jadi ke depan saya yakin masih akan naik terus, dan itu akan menjadi peluang yang cukup ya bagus untuk katakan sebagai tambahan penghasilan, bahkan mungkin bisa jadi penghasilan pokok utama ya. Utama. Karena ya saya punya keyakinan bahwa derkuku ini saat ini masih relatif murah. Ke depan saya yakin harganya itu akan naik terus, asalkan kita memang ya bisa kelola dengan baik, bisa menciptakan kualitas yang lebih baik lagi.
Oke, berarti saatnya lah sekarang ini kita Betul. untuk beternak dekuku ya Pak Mudi Betul, ya. betul. Nah, demikian mungkin Dekumania Pak Mudi ini mempunyai visi yang cukup jauh ke depan. Beliau ini selain peternak dekuku, peternak perkutut, juga peternak ayam ya Pak Mudi ya, Iya, ayam hias aduan. Jadi beliau itu bisa dikatakan seorang bisnismen visioner yang cukup jauh ke depan, dan salah satu ramalannya ini tadi dekuku masih prospek ke depan, saat ini mungkin masih murah. Jadi saatnya lah sekarang kita beternak, ke depan nanti mungkin akan rame dan saatnya kita akan bisa panen dari dekuku. Mungkin itu ya Pak Murti ya. Betul. Iya. Satu lagi mungkin pesan Iya. bagi peternak pemula, lebih baik agar tidak ilmunya itu tidak salah atau mungkin kurang efektif dalam beternaknya, itu lebih baik menggandeng atau mendekatlah pada peternak-peternak yang sudah sukses seperti B2W atau mungkin Vla atau mungkin yang lain, bekerja pada TT atau mungkin Kinanti. Teknik beternaknya saya rasa sudah cukup bagus agar tidak salah, agar maksudnya apa yang dia lakukan lebih efektif, akan cepat menghasilkan. Oke. Ini satu kiat lagi agar kita, seperti pernah disampaikan beberapa peternak yang lain, jangan takut-takut datang ke peternak, karena dari sana kita bisa banyak belajar ya Pak Murti, bisa banyak belajar, dan mungkin juga kita bisa dapat materi dan lain sebagainya. Demikian Sobat Dekumania, bincang-bincang kita hari ini dengan Bapak Murti Triyono, owner dari Joglo Bird Farm Bekasi, Jakarta, dengan kiat-kiat ternaknya. Semoga perdedukuan Indonesia semakin maju ke depan dan semakin ramai dan sukses untuk kita semuanya.